Seperti bermimpi, ku ada di sini. Semua karena cintamu. Melangkah bersama di jalanmu Tuhan. Ku rasa damai di tengah badai. Seperti bermimpi, ku ada di sini. Semua karena cintamu. Melangkah bersama di jalanmu Tuhan. Ku rasa damai di tengah badai. Menjadi nyata, semua karena anugerahnya. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala seperti bermimpi, ku ada di sini. Semua karena cintamu. Melangkah bersama di jalanmu Tuhan. Ku rasa damai di tengah badai. Menjadi nyata, semua karena anugerahnya. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala mimpiku menjadi nyata, semua karena anugerahnya. Kasih-Mu turut bekerja, mendatangkan segala segala kebajikan, segala Yang Maha Besar, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, oleh karena anugerah Tuhan, oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang melimpah dalam setiap kami, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebelum kami memulaikan ibadah live kami saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kru yang ada saat ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, lakukan saat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, baik yang ada di rumah
maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang pelayanan kami saat ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Ya. Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, kembali berjumpa kembali dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live kali ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir, tanggal terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap ada di dalam anugerahnya, tetap ada di dalam pemeliharaannya. Karena itu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang sudah Bapak Ibu Saudara semua rasakan, tetap akan menyertai kita juga nanti di tahun depan. Dan biarlah setiap kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada janjinya, kepada firman-Nya, sehingga tahun baru akan menjadi jauh lebih baik dari tahun yang sudah kita tinggalkan 2020. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa setiap kita membutuhkan pemulihan. Tidak hanya pemulihan hati, pribadi, keluarga, anak-anak, saudara, pekerjaan, pelayanan, tapi juga pemulihan bagi bangsa dan negara kita dari pandemi COVID-19. Supaya negeri kita akan menjadi lebih sejahtera. Kita akan pujikan lagu ini, Ku Butuh Pemulihan-Mu Tuhan. Butuh pemulihan-Mu Tuhan, kala ku tak berdaya, Engkau batu karangku, harapan satu-satunya. Genggam tanganku selalu Tuhan, cengkram dalam hadirat-Mu, biar ku tetap di naungan-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, kala ku tak berdaya, Engkau batu karangku, harapan satu-satunya. Genggam tanganku selalu Tuhan, cengkram dalam hadirat-Mu, biar ku tetap di naungan-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu.
jatuh ke arah tatamu, pertolonganmu datang hanya daripadamu. Kau angkat hatiku dan tetap percaya, Kau berikanku senantiasa dalam kemenanganmu. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah tangannya terus menggenggam tangan kita. Mungkin sepanjang tahun 2020, Bapak Ibu dicekam banyak ketakutan, mengalami banyak pergumulan, kesedihan, kesusahan, kehilangan. Tapi percayalah, Tuhan akan membawamu ke tahun baru, tahun 2021 menjadi lebih baik, dan kau akan diberi kemenangan demi kemenangan. Karena itu pandanglah Dia, percayalah kepadanya. Haleluya Yesus, jangan pernah tinggalkan Dia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kita akan pujikan kembali pujian ini. Haleluya. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, kalau ku tak berdaya. Engkau batu karangku, harapan satu-satunya. Genggam tanganku selalu Tuhan, cengkram dalam hadirat-Mu, biar ku tetap di naungan-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu. Angkat wajahku ke arah tahta-Mu, pertolonganku datang hanya daripadamu. Senantiasa dalam kemenangan-Mu, Kau angkat wajahku ke arah tahta-Mu, pertolongan-Ku datang hanya daripadamu. Kau angkat hatiku dan tetap percaya, Kau bawaku senantiasa dalam kemenangan-Mu. Kau bawaku senantiasa dalam kemenangan-Mu.
padamu, Yesus. Haleluya. Syukur mulia Engkau, Allah Juru Selamatku, Emmanuel besertaku. Aku percaya kekuatan-Mu, pemeliharaanmu, Yesusku. Anugerah-Mu cukup bagiku, telah melewati tahun 2020, dan aku serahkan hidupku di tahun 2021 ada dalam genggaman tangan-Mu, Yesus. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, melepas hidup kami. Aku percaya, Yesusku, terpujilah nama-Mu, Engkau satu-satunya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sungguh Tuhan, tidak ada kata-kata yang mampu kami persembahkan selain ucapan syukur, karena Engkau telah memberi kami, tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru, bersama dengan seluruh pengurus dan jemaat, melewati tahun yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, tahun yang penuh dengan pergumulan, kesulitan. Tapi kami bersyukur di ujung tahun 2020 ini, kami masih tegak berdiri di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau tetap akan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami di tahun 2021. Karena itu kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan kami mau Tuhan masuk di dalam cara hidup yang baru, yaitu cara hidup sorgawi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuduskan, layakkan, supaya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan semua yang selama ini dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan baik kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya secara pribadi juga bersama dengan tim dan seluruh jemaat dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, sekali lagi mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan semua, selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru
2021. Dan biarlah Bapak Ibu tetap berpegang kepada kebenaran, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Dan percayalah bahwa segala kesusahan, kesedihan, masalah, persoalan, kehilangan yang terjadi tahun 2020 pasti akan Tuhan pulihkan, pasti akan Tuhan gantikan di tahun 2021. Sehingga kita akan kuat menanggung dan cakap untuk melakukan segala hal yang Tuhan tunjukkan atas hidup kita. Tidak hanya masa-masa bahagia atau senang, tapi juga di dalam masa-masa sulit dan juga dalam kesusahan dan penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang lama? Yang lama adalah kehidupan manusia lama kita, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran, yang penuh dengan ketidakbenaran. Dan manusia lama pada akhirnya akan masuk ke dalam penghukuman kekal. Karena manusia lama ini tidak bisa memahami, mengerti, melakukan kehendak Allah yang sempurna. Karena manusia lama cenderung untuk mengikuti keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Sehingga setiap kali kalau Bapak Ibu Saudara masih memakai manusia lama kita, sering kali kita mendapati diri kita bermasalah. Bukan dengan orang lain, bukan dengan keluarga, bukan dengan lingkungan, apalagi dengan Tuhan. Yang sesungguhnya masalahnya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita tinggalkan manusia lama yang akan mengalami kebinasaan, yang penuh dengan penderitaan dan masalah. Mari kita tinggalkan, kita kuburkan bersama berlalunya waktu, berlalunya tahun 2020. Dan kita akan menggantikannya dengan kehidupan baru, manusia baru, manusia yang sudah dibaharui di dalam roh dan jiwa kita. Dan ada manusia baru yang layak dan berhak untuk kita bertemu dengan Sang Maharaja dan hidup selama-lamanya di dalam surga yang kekal. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Dipersilahkan. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat semuanya. Kehidupan manusia kita tidak pernah mampu untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam Kristus.
Karena manusia lama pasti akan bertolak belakang dengan kehidupan baru atau manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sepanjang tahun 2020, apa yang sudah terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Apakah hidup kita ini masih ada di dalam manusia lama? Sehingga kita mengalami banyak penderitaan, tekanan, seperti orang-orang lain yang mengalaminya. Dan kita kalah, dan kita menderita, dan kita susah. Kita tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ada yang lebih tragis mempertanyakan di manakah Tuhan di masa yang sulit pandemi global COVID-19 ini. Ada banyak orang mempertanyakan Tuhan, kuasanya, kekuatannya, perlindungannya, penyertaannya. Karena mereka menganggap Tuhan itu jauh ada di surga. Tuhan itu jauh dari jangkauan doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jikalau kita masih memakai manusia lama, tidak akan pernah sanggup untuk berkomunikasi. Tidak pernah sanggup untuk memahami setiap kehendak Allah, setiap rencana Allah yang dimaksudkan untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Tidak hanya di masa sulit saat ini, tetapi juga sampai nanti kepada kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, manusia lama sulit untuk bisa berkenan, untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu tidak mungkin, karena itu akan bertentangan. Seperti firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, dipersilahkan. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Karena keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Apa keinginan roh itu? Hidup benar, hidup kudus, hidup taat, hidup takut akan Tuhan, hidup mempraktekkan firman Tuhan. Hidup yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun di situasi yang sulit seperti saat ini. Itulah kehendak roh. Bahkan pada akhirnya, kehendaknya adalah Bapak Ibu Saudara menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi keinginan daging akan selalu berlawanan, bertentangan, sehingga setiap kali kita ingin melakukan hal-hal yang benar, yang baik, ingin menyenangkan hati Tuhan, selalu mengalami kendala, mengalami masalah, mengalami kesulitan. Karena memang keinginan daging sulit untuk memahami keinginan roh. Dan orang yang hidup di dalam keinginan daging, orang itu masih hidup di dalam manusia lamanya. Yang dipikirkan adalah hawa nafsu. Yang dipikirkan adalah kesenangan-kesenangan daging. Contohnya, pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang najis. Hatinya dikuasai oleh kebencian, dendam, iri hati, sakit hati, kepahitan.
tindakannya melanggar hukum, memakai narkoba, terikat dengan kuasa gelap, korupsi, dan lain sebagainya. Itulah keinginan daging. Dan orang yang hidup di dalamnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena keinginan daging pada akhirnya akan mendapat penghukuman di dalam api siksaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum terlambat, sebelum kita melangkah dan menjalani tahun 2021, saat ini ayo renungkan, apakah kita ini mau hidup oleh roh, artinya kita akan menuruti segala kehendak Allah, perintah Bapa, firman Tuhan. Atau kita masih mau menikmati manusia lama kita dengan segala hawa nafsu dagingnya, yang pada akhirnya akan membinasakan Bapak Ibu Saudara semua. Jangan Bapak Ibu Saudara katakan, itu gampang, nanti ada waktunya untuk menyelesaikan, untuk bertobat, untuk meminta ampun. Bapak Ibu, kita tidak tahu kondisi pandemik COVID-19. Sekarang ada varian baru yang lebih ganas, yang lebih cepat menular. Oleh karena itu, sekarang ini banyak negara menutup penerbangan internasional, sehingga negara lain tidak bisa masuk di akhir tahun 2020 sampai nanti bulan Januari. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita percaya Tuhan menjaga melindungi kita. Tapi kalau kita tidak benar, kalau kita masih hidup di dalam manusia lama, itu akan sangat mungkin selain virus, kuman, sakit, penyakit, dosa juga akan membawa kepada penghukuman, pada akhirnya kepada kematian kekal jiwa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua merenungkan. Mari kita tinggalkan yang lama, manusia lama, segala dosa-dosa, segala keinginan daging yang akan menghancurkan hidup Bapak Ibu. Mungkin tidak sekarang, tetapi pasti itu akan datang kelak di kemudian hari. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah ada di balik kubur, tidak ada seorang pun yang sanggup menolong selain Dia, selain kebenaran, selain hidup benar, selain iman Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada mampu yang menolongnya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita tinggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasaan. Dan mari sekarang kita akan melangkah di tahun 2021 dengan keberadaan kita yang baru, yaitu manusia yang sudah dibaharui di dalam roh dan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sehingga tubuh kita ini akan tetap terjaga, tetap sehat, sekalipun mungkin kita tidak melimpah secara keuangan, secara materi. Tetapi jikalau kita hidup benar, Tuhan akan menjaga hidup kita tetap selamat melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, jadi Bapak Ibu, manusia baru itu cuma ada di dalam Kristus, bukan di tempat yang lain. Karena hanya Kristus yang mampu memperbarui hidup manusia, mengampuni segala dosa-dosa manusia. Itu sudah dipikulnya di atas kayu salib dengan pengorbanannya, melalui kematiannya, dan oleh kebangkitannya
setiap orang yang percaya juga akan menerima kebangkitan kekal, kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tetap berpegang di masa sulit sekalipun, Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan baru. Mungkin ya kita tidak pergi ya ke salon atau kita ini ya muka kita di makeover gitu ya, supaya jadi ya kelihatan berbeda atau baru gitu ya. Enggak. Karena wajah ini ya tetap kalau tua juga akan berkeriput. Kalau tua juga akan kehilangan kekuatan. Tapi roh itu akan semakin kuat. Roh itu akan semakin bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk melayani sesama. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah lelah. Karena roh itu akan memberi kekuatan yang tanpa batas kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Oleh karena itu kehidupan yang lama sudah berlalu. Dan sekarang masuk kepada kehidupan yang baru. Kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Dahulu kamu adalah kegelapan, manusia lama sudah berlalu. Manusia lama sudah dikuburkan bersama kematian Kristus. Manusia lama sudah dihancurkan. Dan sekarang kita masuk di dalam manusia baru. Manusia yang diperbarui di dalam roh dan pikiran, jiwanya. Sehingga dia mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani hidup hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hanya manusia baru yang berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Manusia lama tidak pernah mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Hanya manusia baru, manusia yang sudah ditebus, manusia yang sudah diampuni segala dosa-dosanya, manusia yang mampu hidup dalam kebenaran, sekalipun banyak godaan, sekalipun di tengah-tengah dosa, setengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman aniaya. Dia tetap percaya dan tidak bimbang, sebab dia menyertai kita. Dahulu kamu memang kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Manusia baru itu manusia yang mampu memancarkan terang, bukan karena ada aliran listrik atau ada 1000 watt lampu yang kita bawa. Tapi terang yang sesungguhnya itu ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kebenaran itu kita hidupi dan tinggal di dalam diri kita, terang itu akan bersinar. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, pasti kegelapan itu akan jauh dari hidup kita. Dan setiap langkah kita ini ada di dalam kebenaran. Dan hanya orang yang hidup di dalam terang yang mampu memahami kehendak Allah, yang mampu memahami isi hati dari Bapa Sorgawi, yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam terang yang mampu mengasihi sesama dengan sebenar-benarnya. Tidak ada tipu muslihat.
Tidak ada motif-motif di baliknya. Hatinya tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita hidup sebagai anak-anak terang, karena kita ini ciptaan baru. Mari, dimanapun kita berada, nyalakan terang hidupmu untuk menyinari kegelapan hidup orang lain. Saudara-saudara kita yang ada di dalam kegelapan dosa, yang ada di dalam ikatan dosa, yang terbelenggu oleh banyak masalah persoalan di dalam dunia ini. Dan hanya orang-orang yang hidup di dalam terang yang sudah menjadi ciptaan baru yang mampu melakukan itu semua. Yang selanjutnya, kita akan baca ayat yang terakhir di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yaitu berhubungan dengan kehidupan kita yang lalu, kita harus apa? Menanggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasaannya. Pasti Bapak Ibu. Jadi orang yang masih ada di dalam manusia lama akan menemui kebinasaan. Karena itu ayo bersegera. Tinggalkan kehidupan, cara hidup yang lama, manusia lama yang akan binasa itu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka engkau akan mendapati dirimu menjadi ciptaan baru. Bukan fisiknya ini yang berubah, tapi hati Bapak Ibu Saudara, roh Bapak Ibu Saudara diperbarui. Yang diperbarui di dalam roh dan pikiran. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus memperbarui roh kita. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, ada kehendak atau will. Nah, ini perlu dikontrol, perlu dipenuhi, perlu diisi, perlu diperbaharui. Karena jiwa kita ini sudah diwarnai oleh dunia ini. Sehingga jiwa kita ini menjadi kotor, pikiran kita pada akhirnya juga jadi kotor. Hati kita penuh dengan dendam, kesumat, kebencian, hal-hal yang kotor dan dosa. Keinginan kita semata-mata untuk melakukan kejahatan, melanggar hukum, bukan kebenaran, bukan kasih. Jadi Bapak Ibu, manusia lama ini pasti akan menemui kebinasaan. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang sudah hidup di dalam Kristus, sudah dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sehingga Bapak Ibu ini sekarang hidup di dalam manusia baru yang bisa memahami seluruh kehendak Allah. Seluruh rencana-rencana Allah yang ingin digenapi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara mimpikan? Apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan? Apa yang Bapak Ibu Saudara doakan di tahun 2021? Apakah kita akan kembali terperosok, mengalami kesedihan, penderitaan, kesulitan, terpuruk, kehilangan banyak hal? Kesehatan, ekonomi, pekerjaan, usaha. Mari Bapak Ibu, tinggalkan itu semuanya. Dan mari berdoa dan percaya, Tuhan, aku mau. Ada sesuatu yang terjadi di tahun 2021. Mungkin dunia ini tidak akan lebih baik, tetapi aku mau hidup lebih baik di hadapan Tuhan.
sebagai manusia baru di dalam Kristus. Karena kehidupan baru di dalam Kristus itu sudah datang dan Bapak Ibu sekarang hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan tahun 2020 dengan segala masalah persoalannya. Manusia lama yang akan membawa kita kepada kebinasaan, kita tinggalkan. Kita kubur dalam-dalam bersama dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan kita akan masuk di tahun 2021 sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan kekal. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberi kekuatan, diberi kemampuan dan melupakan apa yang sudah terjadi sebagai kenangan pahit tahun 2020, dan mari kita masuk menatap surya pengharapan, cakrawala pagi yang terang benderang di dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk di dalam tahun 2021 penuh dengan tuntunan, penuh dengan pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu jangan takut. Jikalau orang tua saudara, suami istri ada di dekat Bapak Ibu merasa lebih nyaman. Tetapi sekarang yang menyertai kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada bersama dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih mengalami ketakutan? Buang semua ketakutanmu dan ganti dengan iman percaya. Keberanian di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melangkah di tahun 2021. Haleluya. Pujikan bersama-sama lagu ini. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menolongkanku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus menolongkanku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita kembali nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Aku percaya Engkau pegang tanganku untuk menyelesaikan tahun 2020, dan Engkau tetap pegang tanganku untuk berjalan di tahun 2021. Yesus, 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 aku mau menguatkan hati, aku mau meneguhkan jiwa, berjalan bersamamu di dalam kemenangan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena dapat mengakhiri tahun 2020 bersama dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu. Bahkan Kau tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau genggam, Kau pegang, Kau tuntun. Dan kami juga menyerahkan Tuhan tahun 2021. Kami tidak mampu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau satu-satunya juru selamat yang mampu membawa hidup kami di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu semata. Kami boleh melewati, melaluinya dengan penuh Tuhan ucapan syukur, sekalipun ada banyak hal yang terjadi, tapi kami mau kuburkan dalam-dalam dan kami mau memandang ke depan. Kami mau menatap masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan penyertaan-Mu. Terima kasih, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, baik para lansia difabel Gemakasih, tim dan juga kru dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang yang sudah melewati tahun pelayanan 2020 ini. Walaupun ada banyak pergumulan yang kami alami, tapi kami mengucap syukur dapat menyelesaikannya bersama dengan pertolongan Tuhan. Dan kami yakini tahun 2021 kami pun tetap akan ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami juga menyerahkan seluruh sponsor donatur yang selama ini setia menopang pelayanan kami dari waktu ke waktu. Kami tidak mampu membalas apapun, tapi kami terus berdoa untuk keluarga demi keluarga. Baik Tuhan, keluarga Opa, Tuhan, dan Opa Oma Cahyadi, keluarga Bapak Ibu Budi, keluarga Tuhan Ibu Agustin Bapak Gideon, keluarga Bapak Yohanes Ibu Eri, keluarga Bapak Iwan dan Ibu Iwan Tesi, Tuhan sinode kami JKI, kami bersyukur juga untuk Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, terima kasih juga untuk Bapak Kris dan Ibu Esther, terima kasih untuk Bapak Andreas Tono, terima kasih untuk sinode kami JKI dan Pastor Adi. Kami terus berdoa untuk orang-orang yang luar biasa yang Tuhan temukan dalam hidup dan pelayanan kami, memberkati mereka semua. Dan juga biarlah tempat ini terus kami pakai bagi kemuliaan Tuhan. Di tahun depan akan banyak jiwa-jiwa baru Tuhan kirimkan untuk kami layani, dewasakan, dan boleh bersama-sama Tuhan melayani pekerjaan-Mu di bumi ini. Pakai terus hidup kami, para pengurus, para tim dan kru, agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga para mitra bakti yang dengan setia sudah Tuhan menyertai pelayanan kami, bersama berjalan dengan kami, memberkati kesehatan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami, pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf, dan semua kebijakan yang diambil biarlah boleh mensejahterakan rakyat, khususnya di masa pandemik Tuhan COVID-19 ini, yang seluruh negara di dunia juga mengalami kesulitan dan krisis ekonomi. Tuhan, kami percaya apa yang diupayakan Tuhan, jikalau rakyat bekerja sama bersatu padu bersama dengan aparat keamanan TNI, Polri, gugus tugas, seluruh pemimpin baik dari pusat hingga daerah-daerah, Tuhan kami percaya tidak ada yang sulit, semua bisa dilalui oleh pemerintah kami, sehingga Indonesia boleh keluar dan juga mengalami kesehatan masyarakat seluruhnya boleh dipulihkan dari COVID, dan ekonomi Indonesia juga dipulihkan. Tuhan berkati para menteri yang membantu Bapak Presiden dan Wakil untuk melaksanakan Tuhan setiap pekerjaan di negeri ini. Tuhan tolong jauhkan mereka dari sifat korupsi dan tamak. Mereka bekerja dengan jujur Tuhan. Engkau memberkati TNI Polri yang dengan Tuhan siaga penuh Tuhan untuk menjaga kedaulatan bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dan biarlah Engkau jagai juga saat mereka bertugas, keluarga anak mereka Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, jauhkan negeri kami dari segala paham radikalisme, aliran keras, paham-paham teroris, agar negara kami Tuhan boleh hidup bersama berdampingan, walaupun kami tidak satu keyakinan, tapi Bhinneka Tunggal Ika kami junjung tinggi, sehingga kami menghormati setiap perbedaan. Terima kasih, pulihkan Tuhan laut negeri kami, tanah-tanah pertanian, hutan tambang, sumber-sumber mata air. Berkati Tuhan para nelayan, petani, pedagang, pegawai. Tuhan, Engkau memberkati para pengusaha dan seluruh bangsa kami, khususnya generasi penerus. Tuhan, anak-anak kami, biarlah mereka boleh tetap Tuhan belajar dengan tekun dan rajin, sekalipun mereka juga mengalami kesulitan di dalam belajar daring Tuhan, tapi biarlah mereka tetap semangat menjalani hidup dan mempersiapkan masa depan mereka. Sekali lagi kami mengucap syukur, berkati Tuhan pemerintahan dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, Tuhan, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan tahun 2020 yang penuh dengan segala Tuhan suka duka dan segala pergumulan berat boleh kami lalui bersama pimpinan-Mu. Kami akan masuk di tahun 2021
dan kami percaya ada fajar pengharapan yang menantikan jikalau kami terus mau berusaha, bekerja keras, dan bergandengan tangan bersama-sama. Tidak ada yang tidak mungkin akan kami lakukan. Memberkati juga rencana vaksinasi yang sudah diupayakan oleh pemerintah, sehingga seluruh rakyat nanti pada akhirnya akan menerima kesehatannya kembali. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah ini yang Tuhan sudah berkati, Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, serta cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan segala doa permohonan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini, mari bersama-sama katakan amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya, sekalipun kondisi alam ya tidak menentu, tetapi biarlah hidup kita semakin pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti ibadah live ini dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kita akan kembali bertemu di tahun depan, tahun 2021 yang penuh dengan pengharapan. Sampai berjumpa kembali. Shalom.